kanan. TV oi. Itu ya. Cet. Bukan cuma foto ya, udah ada beberapa kali juga yang foto ke toilet bawa tas, keluar ganti outfit, foto lagi. Sampai segitunya. Itu lagi di mana nih Jen? Kita sekarang hari ini rekaman di Two Hands Full nih. Nih ya suasananya tuh enak banget nih kalau Sumpah outdoor adem. sore-sore gitu kan. Terus kayak sejuk. Sejuk banget Terus gitu. kayak PW banget. Terus di Two Hands Full ini ternyata ada program nih ya. Apa tuh? Programnya itu Some Velvet Morning. Apa Nah itu? ini tuh tiap akhir minggu mereka kolaborasi menu sarapan sama brand-brand F&B lainnya nih. Contohnya apa Kemarin tuh? tuh udah ada Menjamu. Terus udah ada Ambrogio juga. Iya. Terus juga di sini ada playlist yang dikurasi sama Norm Radio. Oh oke Gitu. oke. Pokoknya tuh Handsful tuh tempatnya enak banget lah gitu kan. Nanti bisa kesini juga gitu kan di Iya, daerah Dago benar gitu banget. di Bandung. Terus kita sekarang mau ngapain Jen? Kita sekarang mau rekaman hari ini sama yang founder kali ya ngomongnya. Founder ya Orang mungkin dibalik ya. Grammars kali ya. Mhm. Siapa orangnya? Stay tune. Ya hari ini kita udah sama Mas Zanun dari Grammars nih kan. Coba Mas ceritain dikit Halo. dong apa sih Grammars tuh Mas? Grammars tuh gift shop kecil yang ada di depan Polsek Cihapit. Ya itu dulu sih. Oke. Iya, iya, iya. Apa lagi ya? Kalau Grammars sendiri tuh kapan sih didirikannya gitu? Direncanainnya 2019 akhir. Terus 2020 awal kita mulai pembangunan. Sempet keganggu juga tuh sama Pandemi ya? Iya. Begitu Maret Covid resmi masuk Indonesia, itu kita tukangnya lagi kerja di dalam dan ya kita hold. Gitu. Terus Oh. sampai akhirnya baru mulai kita ada event dan buka itu di bulan Juli dan itu hanya baru buka weekend. Jadi selama 1 bulan itu dalam program event home session itu cuma buka Sabtu sama Minggu doang. Jadi Oh, satu gitu. minggu Senin sampai Jumatnya tutup, 1 minggu buka lagi. Oh. Bener-bener situasi pandemi. Oh iya, banget. jadi kebatas kali ya Mas ya, si Iya. jam buka operasionalnya kali ya. Nah kan tadi itu kan gift shop ya Mas ya, Grammars itu kan. Kenapa milih gift shop nih untuk di apa ya nah istilahnya kayak kenapa milih gift shop untuk dijadiin bisnis gitu? Jadi banyak dari diskusi awal dari kita bertiga. Jadi Grammars sendiri partnernya itu bertiga. Ada saya, ada Artiandi, arsitek, ada Ardo. Dulu dia jalanin spasial kalau pernah dengar di Gudang Oh, iya. Selatan. Iya tahu. Jadi kita ngobrol di awal untuk kita punya toko. Apa nih ya premisnya? Apa sih si toko ini? Apakah cuma menjual barang dengan kategori tertentu atau sebetulnya ada narasinya nih si toko ini dan kita mikir apa yang orang selalu lakuin terserah di kondisi apapun dulu dan sekarang yang selalu dilakuin itu ngasih ke orang, Oh, iya, ngasih iya, kado iya. gitu. Itu selalu kejadian, makanya kita mengemasnya Grammars sebagai gift shop karena kayaknya orang nggak akan berhenti ya Ngasih gitu ya. ngasih kado gitu. Iya iya. Dan kenapa Bandung Mas yang dipilih buat Grammars? Selain kita emang di Bandung, tapi justru mungkin lebih spesifiknya kenapa Cihapit? Oh iya, Oh, kenapa iya. Cihapit kali Kenapa ya? Cihapit kali? Nah, dulu sih memang jadi tempat yang masa kecilnya di sana ya, karena ibu saya belanjanya ke pasar Cihapit. Oh gitu. Toko Cihapit juga sering datang ke sana. Kakak saya juga masa kecilnya sama di sana, karena rumah nggak jauh dari rumah tempat saya tinggal, nggak jauh. Tumbuh nggak jauh dari daerah Cihapit, jadi ya punya memori lah daerah itu. Dan kalau misalnya ngelihat ternyata nggak terlalu terimbas sama perubahan zamannya. Jadi masih Cihapit sendiri masih otentik ya. masih cukup Heritage otentik. kali ya. Iya. Masih cukup otentik meskipun dia sebetulnya dekat sama Riau, sayap Riau, tapi kok nggak semodern Riau. Oh iya iya sih, iya Cihapit ya. Terus kalau misalnya di sana tuh barang apa aja atau barang yang seperti apa aja yang ada di Grammars gitu?
eh, apa aja tuh sebetulnya mungkin kategori besarnya ada homeware, Aha. home decor ada, stationery, books and zines juga ada, Oh ya. termasuk kuota yang sedikit untuk apparel dan wearables lah kita bilangnya gitu. Aha. Tapi banyaknya di buku, stationery dan Oh, dan homewares gitu. Terus aku mau nanya sih Kak, kalau misalnya Grammars itu sebenarnya kayak gimana menyikapi idealisme dalam berbisnis gitu, sedangkan tetap harus juga sustainable gitu kan. Gimana sih caranya? Nah, yang pertanyaan bagus karena banyak ya maksudnya anggapan bahwa kayak idealisme tidak menjual gitu. Idealis kalau mau bisnis harus pragmatis, buang jauh-jauh idealisme. Nah, maksudnya kita juga sebetulnya kalau misalnya jujur banyak juga contoh yang idealisme yang tepat bisa menghasilkan juga gitu. Nah, ya kita ngerasa bukan cuma kita yang ngerasa kayak gitu dan si Grammar sendiri sumbernya dari keinginan pribadi. Ya. Jadi idealisme buat di awal kayaknya penting ya karena kita nggak mau jual barang yang kita nggak mau beli juga gitu. Iya, Itu iya, benar. itu justru paling sering kejadian, barang masuk dari brand terus kita yang beli duluan Oh gitu. Sering. Ya. Tapi maksudnya ya kita mastiin juga kita jual barang yang kita suka. Nah itu mungkin itu sisi untuk ngejawab yang idealismenya itu. Iya. Tapi di sisi lain yang berpikir keras itu gimana cara bikin bisnis ini sustain kan. Jadi Iya. kita nggak bisa bilang kita memilih salah satu, tapi gimana ngejagel Biar dua-duanya balance, biar iya, balance iya. gitu. Justru ngelahirin Grammarsnya ya sisi idealismenya ya. Oh, Tapi gitu. untuk mempertahankannya ya harus pragmatis kayaknya, jadi ngebalance-nya itu. Ya. Ini kita bakal ngobrol lagi ke yang lebih dalam nih ya, soal brainstorming segala macam gitu. Nah kan tadi itu kan Grammars itu kan marketplace ya Mas ya, kehitungnya Bisa ya, dibilang. marketplace ya, marketplace. Gift shop juga kali ya. Kalau misalnya pengkurasian produk itu biasanya kayak gimana sih Mas di sana? Indikator paling gampang ya kita suka secara pribadi barangnya, terus barang yang kita terpikir buat kita beli untuk diri sendiri atau kita mau kasih buat orang lain gitu. Tapi di luar itu juga ada kita juga senang sama hal-hal yang spesifik gitu. Misalnya spesifik penggunaannya. Contohnya misalnya ada satu font size guide dari satu studio Type Foundry di Jakarta. Itu kan spesifik banget penggunaannya itu untuk graphic designer yang untuk mengerjain printed matters gitu ya. Iya. Itu spesifik dan yang itu kita salah satu yang kita sangat respon gitu. Jadi bukan iya ya. apalagi yang spesifik lagi ya. Tapi ya benda-benda yang misalnya gardening tools khusus ini gitu enggak, terus kita juga ngelihat di awal ada incense holder. Iya, Itu iya, juga iya. cukup spesifik gitu. Oh iya. Itu suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Bisa dibilang unik juga gitu ya. Ya Iya. betul, dan karena keunikan ini deh jadi yang karena mau dikasih sama orang lain ya bagus. Oh, Barang yang unik dan spesifik dan terutama cocok sama orang yang dikasihnya ya. Jadi kan kebayang kayak tadi barang yang font size guide itu kalau mau ngasih ke temen yang graphic designer, wah kado yang tepat banget Iya, gitu kan. Jadinya iya. nah itu ada salah satu dirasa-rasa oh ini bakal jadi bagus gitu. Oke. Iya, iya. Kalau standarnya nih Mas, ada nggak sih standar khusus nih yang barang-barang yang layak, dalam tanda kutip ya, layak untuk masuk ke Grammars gitu? Boleh lebih spesifik nggak? Kayak misalnya, kan tadi kan ada household, ada homeware gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak misalnya ada yang ngajuin nih ke Mas Zanun gitu kan, produknya mau dimasukin ke Grammars gitu. Tapi kayak Mas Zanun tuh kayak, duh kayaknya kurang deh kalau masukin ke sini gitu. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Ya pasti sering ya. Maksudnya beberapa ada submission dari produk atau katalog yang dikirim ke kita. Kita nggak pernah buang, tapi maksudnya kita selalu urutin prioritas mana yang ini harus segera direspon, ini mana yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang ada ini juga kelihatan juga dari barang ini diproduksi
spesifik dan kayaknya kalau bilang original salah ya, tapi maksudnya ini lahirnya barangnya gimana itu bisa agak ketebak gitu sebetulnya. Dan mulai dari kayak dari teknik produksi dan lain-lain, apakah ini barang yang dapatnya dari satu source tertentu atau vendor tertentu dan hanya dilabeli, itu juga bisa kelihatan. Dan maksudnya jelas dalam hal prioritas kita lebih menghargai yang kita tahu mereka menjalani proses desain, mereka menjalani proses prototyping, mereka juga menjalani proses manufaktur sendiri. Dan maksudnya kita juga lihat juga apakah pricingnya udah lebih siap gitu, karena berhadapan dengan kita sebagai marketplace atau retail, pastinya kita akan mengenakan persentase tertentu untuk kita cut gitu. Dan itu juga jadi penilaian juga gitu. Oke. Ya gambarannya juga misalnya kayak anggap ya misalnya gelas ini mereka nawarin, tapi di online marketplace kita nemuin, di marketplace yang luar negeri kita nemuin. Nah itu kan pertanyaannya, itu mungkin sesuatu yang secara prioritas turun jauh dalam proses kurasi kita gitu. Itu. Jadi mungkin dalam kata lain bisa diartikan juga kayak kalau misalnya yang di Grammars tuh orisinil gitu ya dari orang kayak gitu atau gimana? Yang pasti kita lebih memprioritaskan yang sana. Yang lokal dan ini itu cukup prioritas dan ada hal yang lain, mungkin ini agak panjang dikit jadinya, tapi wacana yang menarik tuh misalnya tentang offline versus online. Jadi banyak yang nyebut sekarang dengan banyaknya online marketplace sekarang buat apa lagi sih ada offline store gitu. Tapi yang kita temuin juga kayak selama offline ini juga bisa nawarin produk yang beda dari apa yang ditawarin online, mau itu tentang eksklusivitas misalnya kayak available offline only gitu misalnya kayak gitu, atau yang biasanya yang lebih dari source lokal misalnya dari brand yang ada di Bandung atau apa, itu juga bisa punya di offline-nya bisa lebih kuat dibanding online-nya gitu kayak gitu misalnya ya. Jadi itu pertanyaan sih sebetulnya, kita juga sebetulnya perlu cari positioning gimana supaya Grammars ini juga dalam hal offline versus online tadi juga sama dari tiap brand ini kan masing-masing sebetulnya punya kanal jualan masing-masing ya. Mereka punya Instagram sendiri, mereka taruh di marketplace juga gitu. Dan dalam ada beberapa kasus yang kita akhirnya komunikasi ini penting karena akhirnya contoh sama brand ini mereka memang jualan bukan hanya di Grammars, kita nggak dapat eksklusivitas itu, tapi mereka mengeluarkan satu artikel khusus yang hanya ada di Grammars. Oh gitu. Jadi sebetulnya memang ada hubungan yang kita jalin gitu sama brand supaya ya kita juga kalau nggak ada itu ya misalnya ya bisa selalu selalu di bypass istilahnya. Jadi ya nomor satu ya punya hubungan yang baik itu sama komunikasi penting supaya mereka juga menghargai keberadaan kita sebagai offline retail gitu. Oke. Berarti sekarang tuh Grammars offline ya Mas jatuhnya ya sekarang? Masuknya offline. Akan mengarah ke online gak Mas nanti suatu saat nanti gitu misalnya? Akan. Tapi dari rencana awal kita tahu nggak akan berbarengan. Soalnya kalau misalnya kita mulai dari online duluan, offline ini nggak sempat nancep dulu gitu. Dan mungkin dari ya kita baru 6 bulan ya, tapi dari 6 bulan terakhir ini juga kita ngerasain cukup diapresiasi ya si keberadaan offline ini karena ternyata orang juga masih membutuhkan kok menyentuh dan melihat langsung gitu. Presensinya juga itu kan suatu hal yang apa ya kayak nggak ada di online gitu kan, keberadaan barang kita langsung tuh kan. Iya. Gitu sih. Kalau misalnya ada nggak sih taktik marketing khusus nih yang dilakukan oleh Grammars sejauh ini? Marketing khusus ya. Mungkin lebih ke yang tadi ya kita coba tap in ke komunitas yang memang dari sana kita bisa lihat ada produk atau
merchandise yang bisa dihasilkan gitu. Kayak contoh misalnya nggak tahu bisa bilang komunitas atau enggak, tapi yang jelas pasti punya audience gitu. Jadi misalnya lokal publisher nih, kayak kita bilang publisher lokal ini yang mereka punya selama pandemi ini justru produktivitasnya menarik, justru meningkat gitu. Jadi banyak publikasi baru yang muncul dari produktivitas yang terjadi di masa Pandemi. karantina. Oh, Gitu karantina. kan. Jadi muncul beberapa dan kita mengemas itu dalam satu program panjang 1 bulan. Waktu itu reading, writing, test and test pressing isinya. Dan itu kita menggait beberapa publisher dan atau publikasi gitu. Nah itu sebetulnya kalau misalnya dibilang taktik marketing ya mungkin itu mengemas itu dalam satu program aktivasi besar. Dan dalam 1 bulan itu terjadi 4 kali showcase. Yang terakhir juga sebetulnya ada showcase yang responnya luar biasa, itu yang dari Grimlock Records. Grimlock Records ya. Oh, iya. Jadi dari hal itu aja pun, dari satu program kita bilangnya reading, writing, test pressing itu RWT, dari RWT itu selama 1 bulan pun kita udah berkomunikasi sama banyak gitu. Iya. Nah Gitu. terus Jadi kalau khusus ya mungkin itulah ya, itu yang bisa dibilang Iya. kejadian khusus kayak gitu. Oke. Terus aku mau nanya, kalau misalnya di Grammars tuh ada barang-barang yang diekspor gitu ya. Nah itu gimana ceritanya? Di ekspor sebetulnya ekspor dalam pembelian online dari luar negeri ya. Oh iya Dari iya. negara yang terjadi itu Singapura, Malaysia. Oh. Jadi sebetulnya ya pertanyaannya kemana? Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa Bisa ada yang diekspor beli dari dari luar sana? negeri Iya, gitu, Mas. iya bisa beli. Sesimpel mereka kontak by DM Oh Instagram mereka yang sih. nge-reach duluan. Iya. Oh gitu. Sebetulnya itu jadi ya di luar rencana juga ya ternyata. Iya. Oh iya. Berarti Grammars aja yang offline tuh bisa sampai luar negeri Iya, gitu kan. kedengeran. Iya. Kedengeran sampai luar negeri gitu. Nah, kan si Grammars tuh ini kan semacam community based business kali ya masih sebutannya kali ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang kali ya. Nah, gimana sih caranya Grammars biar tetap produktif gitu Mas? Dalam artian kayak kan barang-barang yang ada di Grammars tuh kan dari orang lain gitu kan. Nah, gimana caranya biar orang lain tuh tetap naruh barangnya di Grammars? Kayak nomor 1 kita juga harus punya performa yang baik ya, dalam artian kita juga pegang bahwa komitmen di awal kita bisa ngewujudin sales yang baik untuk tiap brand. Oh oke. Jadi maksudnya nilai sales tiap brand yang terjadi di Grammars itu sehat, itu nomor 1 pasti gitu. Terus juga ngebina hubungan yang baik itu tadi kayak contoh tadi gitu, kita berkomunikasi juga berbicara untuk akhirnya ada showcase yang terjadi untuk satu brand tertentu di Grammars gitu. Jadi dan maksudnya banyak juga soal menjaga ya. Kita juga menjaga untuk nggak terjadi kompetisi antara brand di tiap di dalam Grammars sendiri. Jadi misalnya kita melihat udah ada kategori tertentu yang diisi sama brand, masih bisa diisi untuk brand lainnya, tapi juga kita kontrol gitu, kita jangan terlalu banyak sampai akhirnya kuenya ini terlalu banyak yang gitu. Kalau barang-barang yang di situ tuh ada periodenya atau kayak ya udah nanti kan misalnya ada yang masuk lagi ditambah lagi, atau misalnya ada yang masuk ada yang keluar gitu. Kita mencoba sebisa mungkin berbicara mengenai hal itu dari data ya. Jadi kalau misalnya memang sales performance-nya kita lihat juga, ini mungkin butuh waktu tambahan, kita extend. Tapi kalau misalnya ternyata udah beberapa kali, ya pasti kita bertanya balik gitu, ini gimana nih, maksudnya ternyata mungkin bukan mengkritisi produknya atau brandnya, tapi sebetulnya mungkin respon dari customer yang datang ke Grammars ini ternyata tidak merespon barang tersebut atau dengan price point tersebut gitu. Nah itu juga jadi ya datangnya berbicara sendiri sih sebetulnya gitu. Dan bahkan sebelum terjadi itu pun didiskusikan gitu untuk apa ya solusinya
di sisi itu mungkin yang performance-nya kurang baik. Kurang Tapi baik. di performance yang baik pun kita juga bilang tambah kuota stoknya gitu Oh, karena oke. banyak yang datang terus nanya out of stock itu juga terjadi gitu dan kita berkomunikasi untuk kayaknya harus masukin lebih banyak lagi gitu oke. barangnya gitu. Oke. Oke, kita bakal break dulu sebentar ya Mas ya. Ya. Nanti buat teman-teman sana tetap nonton ini ya videonya ya. Oke guys, kita balik lagi sama Mas Zanun dari Grammars di sini. Ini sih Mas sebenarnya aku mau nanya nih. Ini sebenarnya agak nggak ke Grammarsnya banget sih, ini cuma dari keresahan pribadi aja. Kayak pernah beberapa kali ngeliat orang-orang foto tuh dalam Grammars gitu kan. Ini pasti pernah juga di sini kan? Foto-foto di Grammars pernah kan pasti kan? Tuh kan? Pasti. Foto-foto doang terus Foto- cabut Iya ya kan? gitu. Tanggapannya apa sih Mas ngeliat orang-orang yang sekedar datang foto cabut aja gitu? Bukan cuma foto ya, udah ada beberapa kali juga yang foto ke toilet bawa tas, keluar ganti outfit, foto lagi. Gitu. Sampai segitunya Mas? Sampai segitunya Ya. banyak ada sih beberapa. Ya nggak bisa dibendung ya, maksudnya kalau mau dikasih charge juga untuk foto harus bayar, Susah juga sebel ya. juga ya. Iya sebel. Kayak terlalu jauh gitu. Iya, Tapi iya. positif aja karena ada juga gue di generasi yang nggak terlalu main TikTok ya, tapi Grammars gak nikmat sempat ada di TikTok, view-nya banyak banget. Iya. Iya pernah Ratusan masuk ribu. FYP Lihat juga ya. juga. Heeh. Terus kalau misalnya bilang oh itu positif, ya mungkin ya udah dibiarin aja. Dibiarin sih. aja gitu ya. Dibiarin aja. Haha. Justru ya mungkin merasa diapresiasi aja lah. Iya. Maksudnya benar. berarti estetika tokonya Bagus ya. bagus untuk Emang mereka bagus mau sih ya foto-foto interiornya gitu. gitu kan. Iya, gemes Nah, banget Gemes gitu. banget gitu. Oke, aku mau nanya sih, tapi ini di luar Grammars kayak kalau misalnya orang yang terjun di industri kreatif kan biasanya erat kaitannya sama passion. Nah, menurut Mas sendiri gitu kayak passion tuh dalam bisnis tuh baik atau buruk? Kayak memasukkan passion gitu. Baik ya karena mungkin pertama kali terjun ke desain juga karena passion gitu. Jadi Oh, oke. masuk terus ternyata susah tapi karena suka pertanyaannya kan selalu apa ditinggalin ya atau Iya. udah kerja tempat lain aja Aha, gitu atau apalagi untuk mereka yang mulai studio sendiri atau bisnis sendiri. Iya. Tapi kan passion tuh gunanya pas lu udah mau mati, lu masih mau usaha atau enggak? Passion yang jawab. Kalau iya. misalnya mikir rasionalnya sih pasti udah ditinggalin dari dulu gitu. Jadi kalau misalnya bilang penting ya penting buat bensin pas lagi masa-masa sulit ya. Rasanya gitu. Iya. Iya. Kalau Mas sendiri ngebangun Grammars tuh karena passion atau apa nih Mas? Karena passion. Karena passion. Desain. Iya, tapi maksudnya kita juga lihat juga di sini ada Demand atau ada kemungkinan nggak atau memang ada posisi yang belum terisi nggak nih gitu. Dan kalau misalnya bilang ada niche yang belum terisi kan pasti di situ ada kemungkinan untuk bisa melakukan bisnis ya. Iya. Iya. Jadi ada ya balance lah coba berpikirnya gitu. Tapi ya kita sih orang-orang yang rasanya cukup harus ada unsur itunya lah. Harus ada unsur yang kita suka, harus ada unsur Iya, yang iya, passionnya. iya. Kalau enggak Setengah susah, hati ya. kalau enggak enjoy sih Iya. ngejalaninnya. Paham. Oke. Tadi kan kita sempat ngobrol juga nih Mas pas lagi break gitu kan. Ini mau ditanya lagi aja biar orang-orang pada tahu kali ya di sana gitu. Kalau misalnya di keselak nih. Sorry. Kalau misalnya di Grammars nih. Minum dulu aja, minum Iya. dulu. Kalau misalnya di Grammars di Bandung, itu sebenarnya daya beli orang Bandung tuh tinggi gak sih Mas terhadap barang-barang yang dijual di Grammars gitu?
apa ya? Ada anggapan itu ya emangnya, maksudnya daya beli orang Bandung nggak setinggi itu? Karena teman-teman saya nih Mas ya bikin usaha gitu. Ketika pindah ke Jakarta tuh lebih laku biasanya gitu. Karena banyak pasarnya tuh gede banget gitu kalau di Jakarta gitu. Kalau nah kita juga pernah nyobain untuk taruh barang yang kita develop sendiri, kita nentuin harga jual. Terus ini bakal laku nggak ya? Harganya tinggi juga gitu kan. Oh ternyata dibeli. Ternyata bukan cuma 1-2 gitu. Jadi kalau mikir ngelihat kemarin dari pengalaman yang tanaman juga harganya cepat tinggi dan melambung ya. Yang beli juga banyak orang Bandung. Jadi kalau misalnya pikir, oh kesimpulannya bukan daya belinya yang rendah, tapi selektif kali ya dalam hal di mana mereka ngeluarin kemampuannya. Iya. Oke. Iya. Terus Mas aku mau nanya, kalau misalnya pandangannya Mas sendiri terhadap industri kreatif di Bandung tuh kayak gimana sih? Oh benar-benar. Tapi pengen ngejawab lagi tambahan. Boleh. Yang suka dibahas soal orang Bandung ya. Iya. Mereka suka komen, tahu nih baik bikinnya di mana. Tahu nih nih pasti bikinnya, tinggal nyablon aja nih kesini. Iya. Suka jadi nggak belanja karena itu. Jadi bukan masalah daya beli ya, tapi kadang-kadang suka masalah karena di Bandung ini sendiri banyak tempat untuk bikin sesuatu, vendor-vendor, sentra-sentra misalnya kayak kaos, produksi tas atau apa ditahu di mana, jadi pada suka malas beli kalau tahu ini bikinnya di sini paling segitu jadi nggak beli gitu. Jadi mending bikin sendiri aja mungkin lebih murah kali ya gitu ya Mas. Mikirnya gitu. mereka kayak gitu. Padahal nggak kejadian juga bikin. Iya, malas-malas juga pada akhirnya kan gitu. Tadi yang aku nanya, gimana pandangan Mas terhadap industri kreatif di Bandung gitu? Yang sekarang kan udah mulai lumayan naik ya. Kayak misalnya apakah Grammers nih kan sebagai marketplace, apakah feedback yang diterima Grammers terhadap orang-orang yang menyimpan barang tuh setinggi itu nggak sih gitu? Anggapan awal kayak bukan hilang, kayaknya selalu ada deh. Maksudnya pelaku kreatif di Bandung selalu ada, cuma selalu terpecah aja. Dan kalau misalnya kalau boleh ngebandingin sama kota lain misalnya kayak terutama kota yang suka banget kayak Jogja, kayak lebih guyup gitu. Antara satu komunitasnya kayak lebih nyatu gitu, dan Bandung belum punya level keguyuban sampai selevel itu gitu rasanya, dari mau itu dari seni rupanya, dari desainnya, dari arsitekturnya gitu, kayak masih kepecah mungkin ya gitu. Terus kalau misalnya soal respon ya, maksudnya ya Grammers kita mikir awal dan bukan akhir dan bukan jawaban gitu Rajan. Jadi justru pertanyaannya ini setelah Grammers ada, orang-orang bakal ngapain ya? Bakal ada produk apa ya yang bakal muncul ya gitu setelah kita ada dan ngebuka sedikit kemungkinan untuk jadi ada tempatnya untuk barang-barang yang mau dibuat, dijual gitu. Jadi kita nunggu kayak kita call and response gitu, jadi kayak kita nyaut terus tunggu pingpongan baliknya gitu kan. Iya. Dari apa ya keluarnya gitu, dan sejauh ini sih responnya ada beberapa yang merespon tapi belum cukup banyak sih gitu. Bisa lebih dari itu ya mungkin harapannya lebih, ya. Oke. Gitu. Kalau kan tadi itu kan sempat dibahas juga nih, sempat ada kolaborasi sama Grimlock ya Mas ya tadi, Grimlock Records gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada nggak sih agenda-agenda yang dilakukan dalam waktu dekat ini nih Mas di Grammers? Kolaborasi apa gitu? Boleh ya sebut nama ya? Boleh. Ada rencana untuk ada showcase bareng sama Adiu Living, juga ada Kacaka di dalamnya. Itu satu program lagi di seluruh toko. Terus juga apalagi yang misalnya apa lagi ya yang dalam percakapan, kita juga baru kemarin mulai percakapan juga sama Selasar Sunario untuk satu eksibisi. Nanti merchandisingnya kita yang develop gitu. Untuk artis merchandisingnya kita yang develop gitu. Seru. Itu terus ya mungkin yang baru bisa bilang itu. Baru dua ya, mungkin baru bisa dibilang. Tapi kalau event-event offline gitu nanti
banyak gak sih Mas di tahun ini gitu? Hmm, Kira-kira. Ada beberapa dan maksudnya ada yang udah ada di pipeline cukup lama dan kita masih menunggu momen juga. Itu juga sama beberapa brand lokal di Bandung yang sebetulnya arahannya ke modern outdoor. Ya, salah satunya kemarin yang ngobrol di podcast ini Oh juga iya, sama sama Amazing ya? Amazing Amazing. gitu. Itu juga masih dalam proses. Iya. Oke nih terakhir nih Mas. Oke. Kan kita tuh kan Banda Indung nih Mas ya programnya gitu kan. Di situ kita tujuannya untuk merangkul nih elemen-elemen industri kreatif di Bandung nih. Nah harapannya dengan adanya program seperti ini tuh apa sih Mas dari Mas Zanun sama dari Grammarsnya mungkin? Iya. Paling satu aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini PR paling berat dari dulu belum ada yang ngelakuinnya secara lengkap gitu. Mapping dari pelaku kreatif di Bandung. Dengerin Yang tuh, lengkap. mapping tuh. Dengerin tuh. Mapping dari Jadi pelaku usaha. nggak kalau bilang ada database apa ya mungkin ada database tuh mungkin yang Bandung Design Biennale kemarin tapi kategorinya masih desain sementara kreatif ini sendiri nggak bisa dibilang cuma desain gitu. Kalau dari Bandung Design Biennale ya ada yang desain tapi yang di luar dari itu tuh kayaknya bagus juga kalau ada yang bikin itu. Oke. Oh iya. Catat mungkin Ya ya. kita mungkin ya buat ini teman-teman dari semua sama Habas Visual ya, tolong Iya. ya. Gitu. Oke, paling gitu aja Mas Zanun. Terima kasih banyak udah datang Terima ke sini. kasih Terima banget, kasih waktunya. udah Terima kasih ngasih. udah Buat semuanya Mengundang. tetap nonton terus Banda Indung. Datang ke Grammar jangan lupa. Sama datang mau foto-foto bebas, Nah. mau belanja bebas. Udah gak apa-apa. mau beli boleh, mau nggak beli juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, segitu aja dari kita hari ini. Dadah.